ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tauhid berupa syarahnya dari kitab I'anatul Mustafid ala Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di mana kemarin kita berhenti di hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, di mana beliau berkata, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, aku berkendaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka Nabi pun berkata kepadaku, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hamba? Wa ma haqqul ibadi 'alallah? Dan apa yang didapatkan oleh hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dua pertanyaan yang Nabi tanyakan ke sahabat Mu'adz ibn Jabal. Dan sahabat Mu'adz tatkala itu menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka kemudian Nabi pun menjelaskan jawaban dari dua pertanyaan tadi. Haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas para hambanya adalah ayya'buduh, agar hamba-hamba itu beribadah kepada Allah Ta'ala, wala yusyriku bihi syai'a, dan agar para hamba tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa yang didapat para hamba atas Allah Ta'ala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku pun kembali berkata, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, boleh enggak aku kasih kabar gembira ini kepada manusia? Qal, maka Nabi pun mengatakan, la tubashirhum, jangan kau kasih kabar gembira mereka, fayattakilu, maka mereka akan pasrah, tidak mau beramal. Nah, ini ya hadis yang kemarin kita bacakan, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pertanyaan Nabi tentang, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak para hamba yang didapat atas Allah Ta'ala? Ini terutama pertanyaan yang begitu sangat azimah, masalah yang begitu agung, karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang memang penting sekali. Dan sahabat Mu'adz, beliau menjawab dengan ucapan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan inilah memang adab orang yang berilmu. Kalau dia tidak tahu, maka dia mengucapkan apa? Allahu a'lam. Memang enggak tahu. Dan itu bukan aib, sebagaimana Al-Imam Malik tatkala beliau ditanya tentang an arba'ina mas'alah. Imam Malik pernah ditanya tentang 40 permasalahan. Kemudian beliau cuman menjawab fa'ajaba an arba'i masail minha. Imam Malik cuman menjawab 4 pertanyaan saja, padahal yang ditanya berapa? 40. Yang beliau cuman jawab 4 saja.
Wa qala 'anil baqiyah, dan sisanya 36 pertanyaan itu beliau mengatakan la adri, saya enggak tahu. Maka orang yang bertanya ini dia protes. Ji'tuka min biladi kaza wa kaza as'aluka an masail wa taqulu la adri. Aku ni datang jauh dari negeri ini ya untuk bertanya kepadamu an masail, tentang masalah-masalah, kemudian kau mengatakan la adri, saya enggak tahu. Faqala lah, maka Imam Malik pun kemudian berkata kepadanya, irkab rahilatak wazhab ilal baladil ladzi ji'ta min. Sekarang kau naik kendaraanmu, pergi ke negeri yang kau datang dari negeri itu. Waqul, dan katakanlah sa'altu Malik, dan katakanlah kepada orang-orang yang di tempatmu itu, aku telah bertanya kepada Imam Malik. Waqal, dan Imam Malik mengatakan la adri, saya enggak tahu. Enggak apa-apa, katakan aja. Ya, ini ya menunjukkan tentang ya bagaimana Mu'adz radhiyallahu an ya mengatakan kepada Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini mengembalikan ilmu kepada orang yang tahu tentang ilmu. Ya, enggak boleh kita mengucapkan sesuatu yang tidak berilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Enggak boleh engkau berkata sesuatu yang kau tidak berilmu tentangnya, enggak boleh. Ya. Qul innama rabbiya al-fawahisha, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak dan yang tidak nampak. Dan Allah tutup ayatnya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan, melarang kalian berkata atas Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, dan ini perkara yang ya termasuk kategori dosa besar, berkata atas Allah apa yang dia tidak tahu. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 144, faman azlamu, maka barang siapakah yang lebih zalim, mimman iftara 'alallahi kaziba, daripada orang yang ya mengada-adakan atas Allah Ta'ala dengan kaziba, dengan kedustaan, liyudillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan di lanjutan pembahasan ini, kata beliau, faman yuridun najata li nafsihi, maka barang siapa yang ingin ya keselamatan untuk dirinya, wa yuridu salamah, dan dia menginginkan keselamatan ya, dan dia ingin juga keselamatan untuk manusia, maka fa innahu la yatadakhalu fi syai'in la ya'rifuh, maka hendaknya dia tidak ya masuk pada suatu perkara yang dia tidak ketahui. Jangan. Ya, kenapa? Karena ya akan menjatuhkan dia, akan menjatuhkan orang lain. Ya, li'annahu iza ajaba bi khata' dallalan nas, kalau dia menjawab dengan salah akan menyesatkan manusia. Liyudillan nasa bi ghairi ilm, nanti menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini penting kata beliau. Bahwa manusia enggak boleh ya la yatasarra fil ijabah an syai'. Manusia enggak boleh ya terlalu ya sangat ya bergegas dalam menjawab tentang sesuatu. Illa idza kana ya'lamuhu tamaman, kecuali memang dia tahu dengan persis. Kalau enggak ya maka dia tidak boleh masuk ke dalamnya lautan sedangkan dia tidak bisa berenang. Jangan. Antum kalau masuk ke kolam yang dalam ya, antum gak bisa renang, kira-kira gimana? Hah? Akan masuk ya ke situ.
Sama, tatkala orang enggak punya ilmu, maka cukuplah dia mengucapkan Allahu a'lam. Dan ucapan Mu'adz Allah wa rasuluhu a'lam ini kata beliau dikatakan fi hayatin Nabi, tatkala Nabi masih hidup. Allah wa rasuluhu a'lam. Amma ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yuqalu Allahu a'lam. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mengucapkan Allahu a'lam. Kenapa ya? Karena Nabi sudah ya intaqal ila rafiqil a'la, ke tempat yang tinggi, ila daril akhirah. Nabi sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi sudah diwafatkan, maka ilmu itu ilallah, dikembalikan kepada Allah taala. Kenapa? Karena Allah taala a'ta rasulahu ilman. Karena Allah taala yang memberi ilmu kepada rasulnya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kau ilmu apa yang engkau tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah begitu besar atasmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam indahu ilmun 'azim minallah. Rasulullah memiliki ilmu yang agung dari Allah taala. Wa yujibu fi hayatih, dan beliau menjawab tentang ilmu tatkala beliau hidup. Tapi setelah Rasulullah wafat, beliau telah menyampaikan dengan balaghul mubin, dengan menyampaikan yang sangat nyata. Dan beliau telah selesai menyampaikan risalah, dan beliau telah intaqal ila rabbih, berpindah ya untuk menuju kepada Allah taala. Maka cukuplah kita mengatakan kalau tidak tahu Allahu a'lam. Dan Nabi wafat itu pada tahun keberapa Hijriah? Berapa? 11 ya. 11 Hijriah. Ya, jadi setelah itu ya, maka yang ditanya dan tidak tahu cukup mengucapkan Allahu a'lam. Ya, Allah Maha tahu. Tapi masa hidupnya Nabi, sahabat mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Setelah Nabi meninggal, maka cukup dengan mengucapkan Allahu a'lam. Masuk kepada jawaban Nabi, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah agar para hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadza huwa haqqullahi 'ala ibadihi. Ini adalah hak Allah atas para hambanya. Min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Inilah ayat yang sering kita baca dan kita hafalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini hak Allah atas para hamba. Bahkan huwa awwalul huquq. Bahkan ini adalah hak yang pertama dan hak yang paling penting. Ya, kenapa? Karena kita ini punya hak ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling besarnya adalah haqqullah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu haqqul walidain, hak orang tua. Kemudian haqqul aqarib, hak al-aqarib, kerabat dekat. Ya, summa haqqul yatama, haknya orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jiran, tetangga-tetangga, wal mamalik, budak-budak dan yang lain. Ini Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah Ta'ala dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama, hak Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini. Adapun bakti kepada kedua orang tua sudah kita sebutkan tatkala mereka hidup,
wa ba'da wafatihima, dan setelah mereka meninggal. Maka yang kedua, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bisil qurba, dan kepada kurba, kerabat dekat. Ya, dari jalur bapaknya atau baik dari jalur ibunya. Ini penting. Kenapa? Karena di antara bentuk bakti kita ya kepada kedua orang tua kita adalah dengan berbakti dan berbuat baik, nyambung silaturahim dengan kerabat kita, paman, bibi, kalau bahasa ya kitanya uak ya. Terus ya itu dijaga, berbuat baik kepada mereka. Bahkan itu termasuk bakti kita kepada kedua orang tua, karena banyak di antara kita setelah orang tua meninggal kadang putus hubungan dengan pamannya, dengan bibinya, baik dari jalur bapak ataupun jalur ibu. Padahal ini termasuk birrul walidain, bakti kita kepada kedua orang tua, apalagi setelah mereka meninggal. Ya. Kemudian wal yatama, dan juga hak anak-anak yatim yang bapaknya meninggal, anaknya belum balik, itu yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Wal jari zil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junub, ya tetangga yang agak jauh. Wa sahibi bil jam, wabni sabil, wa ma malakat aimanukum. Inilah 10 hak yang Allah sebutkan dari awal sampai akhir, dan Allah mulai dengan hak Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Ta'ala dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian juga dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-88 Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian datang setelah itu hak al-walidain, hak kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat yang ke-39 ya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan jangan kau menjadikan bersama Allah Ta'ala Tuhan yang lain. Jadi Allah tutup ayatnya dari ibadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, kemudian dan janganlah kalian menjadikan bersama Allah itu Tuhan yang lain. Ini hak Allah atas para hambanya agar hamba beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu, tapi juga agar mereka la yunsyirikuna bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa hal yang seperti ini? Ibadah hanya kepada Allah. Enggak boleh ibadah kepada selain Allah sedikit pun. Li'annal ibadata, karena ibadah kata beliau la takunu ibadatan illa iza khalasat minasyirik. Karena ibadah itu tidaklah menjadi ibadah kecuali apabila bersih dan lepas dari perbuatan syirik. Amma iza khalataha syirkun, adapun ibadah kalau tercampuri dengan perbuatan syirik, fa innaha la takunu ibadatan lillah, maka itu bukan jadi ibadah untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik ya kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa hal seperti ini dilarang? Li'anna syirka yubdilul ibadah, karena perbuatan syirik itu membatalkan ibadah. Bahkan dampak buruknya adalah wa yubtilu sairal a'mal, membatalkan semua amal-amal kebaikan dia.
wala yasihhu ma'ahu amal, dan amal tidak akan benar disertai dengan perbuatan syirku billah. Mahma ya, bagaimanapun seseorang semangat dalam hal ibadah, kalau ada perbuatan syirkul akbar maka ibadahnya itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 39. Ya, kemudian Allah sebutkan juga dalam surah Az-Zumar ayat 65 sampai 66 yang Allah peringatkan nabinya, walaqad uhiya ilaik, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, dan jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, benar-benar amalmu akan sia-sia, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Ya, maka sembahlah Allah dan jadilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian lihat ya, Allah katakan tatkala menyebut para nabi dalam surah Al-An'am ya, ayat yang ke-84 sampai 88, Allah katakan wa min zurriyyati, dan di antara keturunannya adalah Nabi Dawud, wa Sulaiman, kemudian Ayyub, Yusuf, Musa, wa Harun. Ya, ini nabi-nabi dari kalangan siapa? Bani Israel, dari keturunannya Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, wa Harun ya. Kemudian apa? Kata Allah Ta'ala, mereka itu walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka batallah apa yang mereka kerjakan. Maka perbuatan syirku billah ini yuhbitul a'mal, membatalkan amalan-amalan. Ya, maka banyak ibadah ya, perintah untuk ibadah itu selalu dikaitkan dengan apa? Larangan dari berbuat syirik, sebagaimana yang kita sebutkan ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik ya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayya'buduh, hak Allah atas para hambanya agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka inilah kata beliau makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu tastamilu ala nafi wa ala isbat. Karena la ilaha illallah itu mencakup atas anaf, menafikan dan menetapkan. Menafikan perbuatan syirku billah dan menetapkan tauhid ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah ya tidak dikatakan ibadah yang benar kecuali disertai dengan tauhid tadi. Ya, dan ibadah juga tidak menjadi ibadah yang benar illa iza kanat, kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini poin pentingnya, fal ibadatu, maka ibadah dan semua amal soleh la tasih, tidak akan benar kecuali dengan dua syarat yang mesti diperhatikan. Yang pertama, syaratul awal adalah al-ikhlasu lillah. Amalan itu mesti dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini penting. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian syaratul tsani, syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Karena kalau ada orang ja'a bi ibadat muhdatsah, ada orang yang datang dengan ibadah yang dibuat-buat, yang tidak ada syiriknya, ya ikhlas dia lakukan, akan tetapi tidak masuk dari bagian syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah ini mardudah, bid'ah dan tertolak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man amila amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami yang tidak masuk dari bagian itu, maka amalannya tertolak. Maka fal ibadatu, maka ibadah kata beliau, la takunu ibadatan illa bi syartain. Ibadah tidak dikatakan ibadah, ya, tidak menjadi ibadah yang benar kecuali dengan dua syarat yang mesti ada. Al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah wal mutaba'atu lirrasul, mutaba'ah, ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna asyhadatain, syahadatu an la ilaha illallah, ikhlas. Adapun syahada anna Muhammadan Rasulullah, ini maknanya mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah tidak jadi benar, ya, dengan apa? Dengan istihsanat, ya, dengan anggapan, ya, istihsan, nganggap baik saja. Ini kayaknya baik ibadah yang seperti ini. Atau dengan akal dia, ya, atau selain itu, pokoknya ya main perasaan atau sangkaan saja. Ini nggak boleh. Ya, kalau ada orang, contohnya kata beliau, ada yang berkata solawat, ya, salat 5 waktu itu dikerjakan 5 dari subuh, ya. Ana uridu ziyadata khair, tapi aku ingin tambah kebaikan. Aku jadi tambah 1 lagi, tidak 5 tapi 6. Baik nggak? Menurut prasangka dia, Pak, baik. Salat 5 waktu itu baik, tapi anak ingin tambah jadi 1 lagi, jadi 6. Ya, nah kalau kita katakan enggak, ini batil. Kenapa? Karena tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun tujuanmu baik, maka amalan yang seperti ini mardud, tertolak. Salat baik 5, anak ingin tambah 1 jadi 6. Ya, ingin tambah kebaikan, tapi tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tutup, ya, dengan sebuah riwayat, ya, yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Tatkala ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yas'alun an ibadatin Nabi, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke rumahnya Nabi, mereka ingin bertanya tentang ibadahnya Nabi itu di rumah bagaimana, agar mereka ingin mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah oleh istri-istri Nabi, ya, tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke 3 orang sahabat tadi. Maka 3 orang sahabat tadi merasa ibadah mereka itu, ya, sedikit. Ya, mereka merasa kita nih ibadahnya sedikit, kalah, ya, jauh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Padahal Nabi maghfurun lah ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, padahal Nabi diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kita ini sedikit ibadahnya. Maka apa yang mereka katakan? Wa qalu, mereka mengatakan, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukan kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal udah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Faqala ahaduhum, perhatikan, maka berkatalah salah satu di antara 3 orang tadi, ana usalli wala anam, aku bakalan salat terus, nggak bakalan tidur. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata, ana la atazawwajun nisa, aku nggak bakalan menikah dengan perempuan. Wa qala tsalits, dan yang ketiga berkata, ana asum wala uftir, aku akan puasa terus dan nggak mau berbuka. Wa fi riwayatin wala akulul laham,
Dalam riwayat yang lain, aku nggak bakalan mau makan daging. Lihat, tiga-tiganya mau melakukan apa? Sholat terus, nggak mau tidur. Yang satu nggak mau menikah. Yang satu nggak mau buka puasa terus. Lihat, padahal ketiga-tiganya ingin ibadah, ingin kebaikan. Ya. Maka tatkala sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadiba ghadban syadida. Maka Nabi pun sangat marah. Waqal, dan Nabi pun berkata, antumul ladzina qultum kaza wa kaza, apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Ama wallahi, adapun ya aku, kata Nabi, ama wallahi inni la a'lamukum billah, demi Allah, ya sesungguhnya aku ini lebih tahu dari kalian tentang Allah Ta'ala. Wa atqakum lah, dan aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Ta'ala. Wa akhsyakum lah, dan aku orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Ta'ala. Wa inni usalli wa anam, tapi aku salat dan juga aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku puasa dan aku juga buka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk dari golonganku. Maka ini ya, kata beliau, ibadah itu ya tidak akan jadi benar ya kalau tidak sesuai dengan apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka itu termasuk dari bidah, perkara yang baru. Ya, perkara yang baru, bahkan khurafat, muhdasat, perkara-perkara yang baru, atau anggapan baik dalam akalnya, atau ngikuti fulan atau alan. Ya, maka ibadah itu kalau tidak mengikuti Rasulullah, tidak berqudwah kepada Rasulullah, maka itu bukanlah ibadah yang benar. Maka penting ya seseorang itu untuk apa? Untuk selalu ya menimbang ibadah dia dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian ya, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan.